Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan baik, penuh sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum memulai renungan ini, saya kembali menyaksikan bahwa betapa kita harus bersyukur saudara, karena lewat renungan inspirasi ini ada banyak orang telah diberkati Tuhan lewat kesaksian hidup mereka. Ada yang lemah dikuatkan Tuhan, yang berbeban berat diberikan kelegaan oleh Tuhan, yang putus asa diberikan pengharapan oleh Tuhan, yang sakit telah disembuhkan oleh Tuhan. Ada banyak anak Tuhan yang bergumul untuk pekerjaan ditolong Tuhan, dan masih banyak lagi saudara. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan untuk semua kebaikannya. Dan kalau saudara adalah salah satu di antara yang dijamah Tuhan, saudara bisa menyaksikan itu, menyampaikan kepada kami, supaya kami bisa memberitahukan itu sebagai kesaksian peneguhan iman untuk setiap saudara kita yang mendengarkan renungan ini setiap hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap juga bantu kami untuk selalu men-share, komen, like, dan subscribe dari renungan ini, supaya ada semakin banyak orang diberkati Tuhan saudara. Ketika kita diberkati, haruslah kita bersedia untuk menjadi saudara berkat. Demikian kami harapkan Tuhan akan memampukan kita, dan kita semakin akan diberkati Tuhan lewat renungan kita seperti pagi hari ini. Kita berdoa untuk memulai renungan kita pagi hari ini. Kita berdoa saudara. Betapa kami bersyukur kepada Tuhan untuk semua perbuatan ajaib yang kami nikmati, yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami bersyukur pagi ini Tuhan telah menolong kami boleh melewati malam, menganugerahkan hari baru. Berkati pimpin kami Tuhan oleh Roh Kudus-Mu, sehingga sepanjang hari ini kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini, saya kembali siapkan dari kitab Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 21 saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Juga janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang, supaya engkau tidak mendengar pelayanmu mengutuki engkau. Itu yang kita akan renungkan saudara. Topik yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, yaitu gunanya menutup telinga jika ingin menjadi pemenang. Gunanya menutup telinga jika ingin menjadi pemenang. Suatu saat saudara, diadakan perlombaan panjat tebing yang diikuti oleh para katak dari segala jenisnya saudara. Ketika perlombaan itu sedang dimulai, semua penonton bersorak mendukung mereka semua. Tetapi di tengah pertandingan beberapa katak mereka menyerah saudara, karena medan perlombaan itu sangat berat, sehingga hanya ada 5 katak yang terus berjuang mencapai garis akhir. Saat medan bertambah sulit lagi, para penonton yang tadinya mendukung para katak itu, mereka mulai tidak yakin akan kemampuan mereka lagi. Sehingga saudara, mereka berteriak agar para katak itu menyerah sajalah. Bahkan sebagian memberitahu para katak bahwa medan yang berat itu berbahaya dan bisa membunuh mereka. Akhirnya 4 dari 5 itu mengundurkan diri. Hanya ada seekor katak yang bertahan dan terus berlari berlomba. Pada akhirnya dia memenangkan perlombaan itu. Ternyata saudara, setelah diteliti mengapa katak itu banyak yang gagal, hasilnya menyebutkan bahwa mereka telah mereka telah membuka telinga mendengarkan perkataan penonton yang menjadikan mereka takut, akhirnya membuat mereka berhenti untuk berjuang dalam lomba tersebut. Itu penyebabnya. Dan bagaimana dengan katak yang bisa terus berlomba dan akhirnya menang? Ternyata katak pemenang itu adalah seekor katak yang tuli saudara. Oleh karena itu ia tidak dapat mendengar apapun yang dikatakan oleh penonton pada saat itu. Kalau saya katakan saudara, dalam hal ini tuli itu adalah anugerah. Itu yang ingin kita katakan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, betapa sering kita seperti kebanyakan dari katak itu, yang akhirnya
berhenti untuk berjuang dalam kehidupan ini hanya karena bujuk rayu, bisikan dan perkataan dunia yang menyesatkan, yang menakutkan, sehingga kita enggan untuk melangkah, kita enggan untuk memaksakan diri, ya, sehingga kita dipaksakan untuk berhenti berjuang, kita enggan melangkah dan hanya kita berhenti berjuang, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat renungan ini saya hanya ingin mengatakan kepada saudara, saat kesulitan hidup meningkat, saudara, daripada mempercayai Tuhan, kita seringkali mendengarkan suara negatif orang-orang di sekitar kita dan mempercayai perkataan itu. Ini berbahaya. Ketika kesulitan sudah berat, sulit sama sekali, tetapi daripada mendengar Tuhan, kita lebih cenderung mendengarkan apa kata orang, padahal itu sesungguhnya menyesatkan kita. Jadi jika kita, saudara, saya dan saudara ingin mencapai tujuan hidup baik dan menjadi pemenang kehidupan, janganlah memberi telingamu kepada perkataan-perkataan orang yang tidak membangun, kepada perkataan-perkataan orang yang hanya untuk membujuk engkau semakin lemah. Itu yang perlu kita lihat di sini. Perkataan-perkataan yang negatif, yang membuat engkau tidak berdaya, beserta beragam intimidasi dari orang tertentu yang tidak mengingini keberhasilan dalam kehidupan saudara. Jangan, saudara. Mari belajar. Yakinlah, saudara, akan tujuanmu. Tempatkan perkataan Tuhan sebagai pandu dalam kehidupanmu. Dan percayakanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan. Dan yakinlah akan jawaban Tuhan yang terbaik pasti diberikan kepada hidupmu. Intinya, saudara, tutuplah telinga saudara untuk segala sesuatu yang tidak baik, untuk segala sesuatu yang melemahkan, untuk segala sesuatu yang negatif. Ya, tetapi bukalah hatimu untuk selalu dituntun oleh Tuhan, berjalan dalam terang Tuhan, berjalan dalam kehendak Tuhan. Maka itu akan menguatkan engkau menghadapi kesulitan hidup yang berat ini. Sesulit apapun hidup yang kita hadapi, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, dalam keyakinan iman yang teguh di dalam Tuhan, kita pasti dikuatkan Tuhan. Kita pasti akan ditopang oleh Tuhan. Kita pasti akan dituntun oleh Tuhan. Dan hanya kita akan diberikan kemenangan oleh Tuhan. Itu yang ingin saya sampaikan, saudara. Marilah, dalam hal ini saya katakan, ya, menutup telinga itu anugerah yang perlu kita lakukan kalau kita mau fokus berjalan bersama dengan Tuhan. Itulah kiranya memberkati hidup saudara hari ini, supaya kita lebih fokus berjalan dalam rancangan Tuhan, menggapai sebuah impian-impian yang kita harapkan di dalam Tuhan. Kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Biarlah kebenaran yang meneguhkan iman percaya kami, supaya kami benar-benar membuka telinga kami hanya kepada Tuhan, tetapi menutup telinga kami kepada dunia dengan segala hal yang menyesatkan kami untuk buat lemah dan tidak bisa maju. Tuntun umat-Mu Tuhan dimanapun yang mendengarkan renungan ini. Yang lemah, biarlah mereka mendapatkan kekuatan. Yang berbeban berat, biarlah mereka memperoleh kelegaan. Yang sedang bergumul oleh sakit penyakit, hamba doakan tolong mereka, biar mereka disembuhkan Tuhan hari dalam nama Tuhan Yesus. Juga yang terikat dengan kuasa kegelapan, biarlah mereka dilepaskan hanya dalam kuasa nama dan darah Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan yang sedang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan, bukakan mereka kesempatan itu Tuhan. Izinkan mereka boleh menemukan pekerjaan di dalam Tuhan yang mendukung kehidupan masa depan mereka. Yang bergumul untuk mendapatkan jodoh, tetap hamba doakan mereka. Biarlah mereka juga dituntun oleh Tuhan menemukan jodoh mereka. Yang mengharapkan keturunan Tuhan. Ada banyak anak Tuhan saat ini yang sedang menanti-nantikan anugerah Tuhan untuk mendapatkan sukacita dalam keturunan yang mereka harapkan. Berkati buah kandungan mereka. Anak-anak kami yang sedang belajar di rumah oleh karena masa pandemi ini, beri mereka semangat belajar. Orang tua yang mendidik, Tuhan berikan semangat juga. Juga yang sedang ada dalam tahap penyelesaian perkuliahan mereka di perguruan tinggi, berkati mereka Tuhan. Masih banyak anak-anak-Mu saat ini yang sungguh-sungguh mengharapkan pertolongan Tuhan. Berkatilah mereka semuanya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, karena kami percaya Engkau Tuhan yang menolong kami, yang memberkati hidup kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara akan hadapi hari ini, tetaplah semangat saudara. Jadilah kuat, bersukacitalah senantiasa, dan mengucap syukurlah dalam segala hal.
Dan saya akan katakan bagi saudara, kalau saudara mempunyai beban pergumulan hidup yang berat dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.